Saya menilai dia ini dari sisi dakwahnya. Dari sisi dakwahnya apa? Misalnya, kalau misalnya ada penipu nih, dia suruh kita sholat, Ya. dia suruh kita puasa, dia suruh kita sholawat, apa itu juga ulama? Saya ini Bang TIJ tidak pernah menilai seseorang dari backgroundnya. Mau dia itu seperti apa, bagaimana, intinya yang Bang TIJ ya. Ketika saya tanya, kalau misalnya ada penipu, dia mengaku kalau dia itu orang baik, misalnya, ya kan? Dia mengajak kita sholat, mengajak kita sholawat, ya kemudian itu ulama atau bukan? Menipunya dalam sisi apa dulu? Saya ini belum pernah mendengar beliau ini menipu. Gus Samsudin Jadad ini saya belum pernah mendengar dia ini menipu. Menipu dalam segi apa? Coba sampean jelaskan dengan saya. Tipuan yang seperti apa? Ada penipu nih, dia suruh kita sholat, dia suruh kita sholawat, dia kira-kira ulama bukan? Kalau ketika ada penipu nyuruh kita sholat, saya tidak pernah mengambil sisi negatif penipunya. Saya ngambil sisi positif ketika dia menyampaikan sesuatu, mengajak kita sholat. Sampean itu ulama bukan? Kalau untuk di sisi itu saya belum bisa menjawabnya karena saya belum tahu kebenaran yang aslinya. Soalnya pertanyaan Bang TIJ ini menjebak. Enggak, kan nanya. Ini ada penipu. Sekarang ini seperti ini, Bang TIJ tanya aja yang real-realnya aja, tanya aja yang masuk logika dengan orang banyak gitu loh, masuk logika untuk netizen di luar sana. Jangan ngasih saya pertanyaan yang netizen di luar sana tidak mengetahui apa kebenarannya ini, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Gitu. Mereka tidak sebodoh kita, mereka lebih cerdas dari kita. Nah itu tahu, mereka lebih cerdas dari kita, makanya saya lebih menjelaskan dengan mereka gitu loh. Dengar dulu, usaha kudik ini ngobati orang, memindahkan penyakit dari badan orang ke kelapa. Itu menurut sampean itu benar atau bohong? Bisa jadi karena dunia mistis ini yang tidak nampak di dunia nyata itu ada nyatanya di dunia mistis. Yang tidak nyata di dunia nyata, nyata di dunia mistis itu apa? Gaib. Suatu contoh orang yang menyantet-nyantet. Karena kenapa saya bicara seperti ini? Karena sebelum saya mengucapkan sesuatu yang keluar dari ucapan saya, karena saya mendatangi dulu orang-orang itu. Saya mencari kesalahan dukun di mana dan saya cari kebenaran guru spiritual ini di mana. Bahkan hampir semua dukun yang saya temui semua itu penjahat, penipu. Atau sampean menilai saya. Kenapa sampean tidak ada niat untuk datang ke tempat saya? Alamatnya sudah sering saya sebut di dalam konten-konten saya. Kenapa belum datang sampai hari ini? Insya Allah saya akan mendatangi kediaman jenengan, tapi saya akan mencari tahu kebenarannya dulu. Yang sebenarnya sampean ini tujuannya apa? Anda katakan Anda mencari kebenaran dengan cara datang. Ini sekarang Anda cari kebenaran dulu baru datang. Gimana ini logikanya? Saya makanya belum mendatangi sampean karena omongan sampean ini sudah jauh dari atas real. Omongan sampean ini sudah melampaui batas, bukan omongan manusiawi lagi. Karena ketika manusia membicarakan keburukan manusia itu bukan manusia. Jadi contohnya? Contohnya nggak usah saya jelaskan siapa. Kamu tahu sendiri, bisa memikir sendiri gitu loh. Katakanlah saya nggak tahu, coba dijelaskan. Saya ingin tahu. Nggak perlu saya kasih tahu, nanti kamu pasti tahu dengan sendirinya. Itu namanya bukan seorang guru yang baik. Ini kalau Anda bisa menjelaskan kepada saya tentang sebuah ilmu, maka saya akan berguru kepada Anda. Kalau Anda mau berguru dengan saya, bukan saya tempat Anda berguru. Anda berguru dengan para alim ulama, yang orang-orang yang memang sudah hafiz Al-Quran segala macam. Jangan berguru dengan saya, karena tujuan saya di sini memberantas orang-orang yang menzolimi para guru spiritual. Kalau Anda kurang senang dengan kata-kata saya, monggo datang tempat saya. Lah, yang nantang saya kan jenengan. Kenapa nggak datang saja? Nanti saya pasti akan mendatangi tempat jenengan setelah saya tahu kebenaran apa yang akan harus strategi yang akan jenengan keluarkan nanti. Bilang aja nggak berani.
Saya hidup di dunia ini ya, keluar dari perut kedua orang tua saya tidak pernah takut dengan yang namanya manusia. Yang saya takutkan hanya Allah. Juga banyak seperti itu. Anda saja yang berkoar di YouTube, yang membicarakan guru spiritual, Anda apa pernah mendatangi mereka? Mana yang katanya Anda gagah, gondrong rambutnya, yang berkoar di mana-mana? Tenang, jangan emosi. Nanti Saya tidak akan pernah emosi ketika orang tidak memancing emosi saya. Saya sudah pernah saya bilang di setiap konten saya pemuda di baris paling depan membela para ulama. Gak usah bergetar bang, biasa aja, santai, kita ngomong santai. Oke, santai. Puasa belum? Alhamdulillah sudah, minum es sudah. Dalam keadaan lapar kan? Oke, sebutkan contoh hal dalam dunia supranatural atau dunia mistik yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Insya Allah akan saya sampaikan nanti di dalam konten saya, dan saya tidak akan menyampaikan bicara kedua belah pihak dengan jenengan saja. Nanti akan saya terapkan di media sosial. Tapi ini kan akan kita naikkan di konten nanti. Silahkan naikkan, monggo. Naikkan. Makanya saya bertanya dulu kepada sampean. Sampean kan sudah banyak tahu, sudah banyak para guru spiritual yang Anda datangi. Contoh, sebutkan satu aja yang nggak bisa diterima oleh akal sehat tentang hal gaib. Yang pernah, nanti saya akan jelaskan di YouTube saya, di channel YouTube saya Adin Iwan PSSI, nanti supaya semua netizen, sahabat subscriber di luar sana bisa tahu yang sebenarnya. Dunia gaib itu nggak bisa dilogikakan ya? Nggak bisa dilogikakan, karena yang memang tidak nyata di mata kita itu ada di alam gaib. Misalnya kayak angin itu nggak nyata di mata kita, itu gaib juga. Kalau angin itu bisa jadi kita bilang dia gaib. Kenapa? Kita hanya bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihat dia. Jadi rasa lapar itu gaib ya? Gimana? Rasa lapar yang kita ada rasa lapar itu bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat, itu gaib nggak? Kalau rasa itu beda dengan angin, Bang TIJ. Bang TIJ bisa memahami nggak? Katanya Bang TIJ ini orang cerdas, orang hebat, orang ahli bidang keahlian. Kok Bang TIJ nggak bisa membedakan rasa lapar dengan rasa angin? Menurut sampean itu gaib gitu. Nanti akan saya sampaikan di konten saya. Akan saya babarkan semua itu, akan saya sampaikan ya. Nanti saya akan upload juga ini obrolan kita ini di channel saya. Segala sesuatu yang bersifat gaib itu nggak bisa logika ya? Tidak bisa kita cerna dengan logika kita. Kenapa saya bilang tidak bisa dicerna dengan logika? Ketika kita mendapatkan sesuatu hal-hal, makanya saya membongkar semua ini Bang TIJ, dukun-dukun yang sifatnya zolim ini Bang TIJ, karena mereka ini sudah meresahkan masyarakat. Buktinya Anda mendukung dukun kayak Saya bukan mendukung dukun. Saya belum pernah tahu kesalahan Bang Samsudin ini di mana. Coba sampai yang terterakan di sini. Mana kesalahan Bang Samsudin? Ada berapa konten yang saya naikkan tentang kesalahan fatal dia, kenapa nggak lihat? Apa? Kesalahan yang apa? Karena saya ini tidak pernah mau cari tahu kesalahan orang. Coba sampai yang jelaskan dengan saya. Di online shop, kemudian keris petir yang sakti dari online shop, kemudian mustika merek Riva yang sakti dari online shop. Terus? Halo? Emang selama ini Gus Samsudin Jadat pernah mengakui kalau dia ini sakti? Dia tidak mengakui kalau dia sakti, tetapi dia menunjukkan kesaktiannya di kamera. Datangi dia, jangan cuma berkoar Anda. Datangi dia, cari tahu yang sebenarnya. Bisa melihat tingkat penipuan yang dia lakukan, kenapa saya harus datangi? Tingkat penipuan yang seperti apa? Yang namanya nipu itu, Bang TIJ yang terhormat, saya kasih tahu dengan jenengan, penipuan yang benar-benar penipuan itu saya kasih tahu dengan jenengan. Ketika saya punya barang ini saya bilang barang ini sakti, dan barang ini bisa membuat orang ini bisa terbang, lalu saya jual, nggak taunya orang itu nggak bisa terbang, itu baru penipuan. Oke. Anda bisa nggak menilai mana yang penipuan, mana yang tidak? Namanya tasbih al-laduni, ya kan? Ya. Bisa membuat orang kebal. Namun ketika saya kasih ke orang, ternyata orang nggak bisa kebal. Gimana tuh? Dia ini setiap penjualan Bang TIJ, setiap jual beli barang ini sahabat,
tidak ada hukum pidananya. Saya bilang dengan Bang TIJ, orang yang ahli hukum, orang yang ahli pakar segala macam. Ini penipuan atau bukan? Misalnya ada dukun nih, jual batu kepada saya dalam bentuk tasbih misalnya. Ini batu ini bisa kebal bang, harganya 5 juta. Kemudian pas saya pakai nggak kebal, itu kira-kira penipuan bukan? Nanti saya akan jelaskan di konten saya. Semua itu akan saya paparkan semua. Oke, nanti sampai yang bocorkan ya. Oke, siap. Saya suka gaya lo bro. Oke bro, saya juga pengagum Bang TIJ. Saya suka gaya Bang TIJ, cerdasnya Bang TIJ, wawasan Bang TIJ saya paling suka. Nah, jadi begini. Saya nanya nih sama sampean sekali lagi nih. Berarti menurut sampean itu segala yang gaib itu tidak bisa logika gitu ya? Iya, segala yang gaib itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Gini, menarik nih. Logika itu menurut kita kan itu apa? Nanti saya akan jelaskan di konten saya Bang TJ ya, karena saya mau menjelaskan di sini ini tidak ada faedahnya. Kenapa saya bilang tidak ada faedahnya? Karena netizen di luar sana tidak ada masukan dari saya gitu. Gimana? Logika itu adalah hal yang diterima oleh akal sehat. Kira-kira Anda setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Berarti gaib itu adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Setuju ya? Iya, setuju. Nah, menurut jenengan, agama Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Gimana? Agama Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Selalu diterima dengan akal sehat. Tetapi di dalam Islam itu ada hal-hal yang gaib. Kira-kira hal yang gaib di dalam Islam itu diterima oleh akal sehat tidak? Selalu diterima dengan akal sehat. Tadi katanya hal yang gaib tidak diterima oleh akal sehat. Ini sekarang selalu diterima oleh akal sehat, bahkan yang gaib pun. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya terangkan di channel saya Bang TJ ya, supaya Bang TJ puas, supaya Bang TJ ini terdiam, tersimpul ya. Saya sengaja tidak membahas sampai selama ini karena saya nunggu waktu yang tepat untuk membahas. Saya akan bantu untuk teman-teman juga subscribe yang anti terhadap saya, itu pasti saya lakukan. Oke, siap. Saya ingin pemuda-pemuda itu bangkit untuk membela kebenaran, saudara. Ya, siap. Intinya Bang TJ, intinya Bang TJ setelah betul-betul datang ke tempat Pusang Suri, nanti buktikan sendiri. Insya Allah. Nanti kita bareng-bareng nanti. Nah, tujuan saya itu seperti itu Bang TJ. Jadi saya ini sekarang lagi pembelaan saya mau mencari kesalahan yang benarnya di mana, salahnya mana, apakah Bang TJ yang salah, apakah mereka yang salah. Selama ini saya melihat sekarang ini lagi ke Bang TIJ terus kesalahannya. Nanti setelah saya datang ke tempat mereka, nanti saya akan berbicara dengan Bang TIJ, saya akan menjelaskan yang sebenar-benarnya. Oke. Jadi untuk membuktikan omongan jenengan, nanti ada orang-orang kaya di Pulau Jawa, kira-kira mau nggak bareng sama teman-teman saya datang ke tempat Samsudin? Siap. 24 jam saya siap. Oke, siap. Kapan Anda mau bergerak nanti kasih tahu ya? Oke, siap. Ini nomor saya, silakan di save. Ini nomor pribadi Bang TIJ ya? Halo? Ini nomor pribadi Bang TJ? Iya. Oke, siap. Nanti setiap saya ini Bang TJ, nanti setiap saya menemui guru-guru spiritual se-Indonesia ini, setiap saya menemui mereka, nanti saya akan hubungin Bang TJ. Oh, siap. Terima kasih banyak. Oke, Bang, siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.